Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film dari Jepang yang cukup unik. Uniknya di sini yaitu, para pemainnya adalah orang Jepang, pakai bahasa Jepang, tapi cerita di filmnya tentang peperangan di zaman dinasti Cina. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir, oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali pada tahun 225 sebelum Masehi di bagian barat dinasti Qin. Terlihat seorang Buddha yang bernama Shin. Dia kagum melihat seorang jenderal agung yang akan berperang. Dan sejak saat itu dia bercita-cita menjadi jenderal agung. Kemudian diceritakan negara Cina yang luas terbagi menjadi 7 dinasti. Selama 500 tahun di setiap dinasti terus mengirimkan pasukan untuk saling berperang. Lalu di bagian barat dinasti Qin dipercaya akan bertemu dua pemuda yang akan mengubah sejarah, dan film pun dimulai. Kembali lagi kepada Shin, dia dibeli oleh seorang petani yang bernama Bambang. Lalu Shin bertemu dengan seorang Buddha Bambang yang lain bernama Yu. Shin sepertinya perlu beradaptasi, baru saja sehari dia langsung dipukul oleh Bambang karena pekerjaannya sangat lemot. Hal itu pun yang membuat Shin berkata kepada Hyo ingin melarikan diri. Namun Hyo berkata, namanya Buddha ya tetap Buddha. Hyo pun mengajaknya untuk bertanding pedang dengan harapan kelak ketika mereka kuat tidak menjadi budak lagi. Dan mereka pun bermimpi ingin menjadi jenderal agung ketika sudah besar nanti. Beberapa tahun berlalu, Shin dan Hyo semakin lihai menggunakan pedang buatan itu. Beberapa menit kemudian ada seorang bangsawan memperhatikan mereka. Ketika mereka pulang, ternyata bangsawan itu datang menemui Bambang. Dan Bambang menjelaskan, bangsawan ini bernama Wenjun, salah satu menteri kekaisaran Qin. Kedatangan dia untuk membebaskan Hyo dan menjadikannya pelayan kerajaan. Mengingat persahabatan Hyo, dia pun meminta Wenjun untuk membebaskan Shin bersamanya. Namun Wenjun hanya membutuhkan Hyo seorang. Di malam itu mereka pun berpisah dan bernazar kembali akan menjadi jenderal agung bersama-sama. Karena itulah yang memotivasi Shin untuk berlatih keras walaupun hanya seorang diri. Pada suatu malam ketika Shin tertidur, tiba-tiba datang Hyo dengan berlumuran darah. Ia berkata adik kaisar melakukan pemberontakan. Shin pun tak kuasa melihat sahabatnya itu terluka. Lalu Hyo mengatakan untuk mengunjungi tempat pada peta yang ia berikan kepadanya. Setelah memberikan pesan itu, Hyo pun meninggal. Shin langsung bergegas pergi dan membawa pedang yang Hyo bawa. Bambang pun tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, datang seorang jenderal bernama Zouji yang melihat Hyo sudah mati. Entah ada masalah apa pada pikiran Zouji, dia menyuruh pasukannya untuk membunuh seluruh penduduk desa. Adegan pun berpindah. Di perjalanannya, Shin bertemu segerombolan bandit yang meminta pedang yang ia bawa. Namun dengan mudahnya, Shin mengalahkan para bandit tersebut. Di sini ada seorang bandit yang memakai cosplay burung hantu, hanya melihat para teman-temannya diajar oleh Shin. Di tempat lain terlihat adik dari kaisar yang sangat laknat bernama Zheng. Dia menerima laporan dari salah satu jenderal bahwa Hyo yang mati bukanlah kaisar, melainkan orang serupa yang mirip dengan kaisar. Kembali lagi ke Shin, dia berhasil sampai ke tempat yang ada di peta. Lalu dia masuk ke gubuk itu dan terlihat kaisar Qin bernama Ying yang sangat mirip sekali dengan Hyo. Sampai-sampai Shin pun tidak percaya bahwa dia bukanlah Hyo. Tiba-tiba datang salah satu pembunuh bayaran yang menyerang mereka. Dan di sini akhirnya Shin menyadari bahwa Hyo hanya dijadikan umpan agar pembunuh bayaran tidak mengejar kaisar Ying. Namun sayang pada akhirnya pembunuh bayaran tersebut menyadari bahwa Hyo hanyalah kaisar palsu. Mengetahui siapa pembunuh Hyo, Shin pun sangat marah dan langsung menyerang pembunuh bayaran tersebut.
Setelah pembunuh bayaran itu mati, Shin masih tidak terima. Hyo mati hanya untuk menjadi umpan agar Ying selamat. Namun dia melihat desanya terbakar dan dia pun memutuskan untuk bersekongkol dengan Ying untuk melawan Zheng. Ketika mereka akan pergi, mereka didatangi oleh bandit berkostum burung hantu yang tadi. Dia membantu mereka menunjukkan jalan dengan jaminan Ying akan membayarnya. Dan burung hantu ini bernama Diao. Ketika di perjalanan, Shin kembali lagi masih tidak terima atas kematian Hyo dan menyalahkan Ying atas kematian sahabatnya itu. Namun kita bisa melihat kebijaksanaan dari Ying dengan memotivasi Shin hingga mereka pun semangat kembali. Sedangkan Zheng dan juga jenderal-jenderal kekaisaran harus gigit jari setelah pembunuh bayarannya berhasil dibunuh. Hal itulah yang menuntut salah satu jenderal agung yang diimpikan oleh Shin akhirnya datang. Dan dia ini bernama Wang Qi. Kedatangan dia ke situ sekaligus membawa kepala dari Menteri Setia Ying, yaitu Wang Jun, orang yang membawa Hyo ke istana di awal film tadi. Namun kepala itu palsu, hanya untuk membuktikan supaya Zheng percaya kepadanya. Wang Qi pun akan membantunya mencari Ying dengan imbalan wilayah yang Wang Jun duduki menjadi miliknya. Zheng pun menyetujuinya. Di sisi lain, Shin bersama Ying di perjalanannya bertemu lagi dengan pembunuh bayaran yang merupakan orang gunung satu suku dengan Diao, dan terjadilah pertarungan. Shin berhasil membunuh orang itu, namun dia juga terkena serangan racun yang membuat dia pingsan. Lalu mereka pun membawanya ke sebuah rumah. Di sana Ying pun menceritakan tentang pemberontakan adik tirinya itu yang berawal dari perbedaan kasta. Ibu Ying merupakan seorang penari, beda halnya dengan ibu Zheng yang merupakan seorang bangsawan. Hal itulah yang membuat Zheng dan pengikutnya untuk melakukan pemberontakan. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba datang pasukan mengepung rumah itu. Dan ternyata itu adalah Wang Jun dan pasukan sekutu. Sementara itu di istana, Zheng sudah tidak memiliki kesabaran lagi. Dia berpidato di depan ribuan pasukan untuk memulai perang. Di sini terlihat Zheng memiliki monster yang sangat besar. Di sisi lain, Ying dan kawan-kawan sedang merancang strategi yang kemungkinan menang sangat kecil. Namun Wang Jun melihat Diao yang merupakan orang gunung. Wang Jun pun terpikir untuk bersekutu dengan orang gunung. Mereka pun pergi menemui orang gunung, namun orang gunung tidak menyambut mereka dengan hangat. Setelah berjalan lama, mereka melihat kerajaan orang gunung yang sangat memukau. Lalu terlihat raja orang gunung yang memakai topeng bernama Yutanwa. Dia tidak ingin bersekutu bersama dinasti Qin, mengingat sejarah 400 tahun yang lalu, Qin dan juga orang gunung merupakan sekutu. Namun beriringnya waktu, setelah Raja Qin bernama Dukmo mati, orang gunung pun menerima kenyataan pahit dari penerusnya. Orang gunung pun diasingkan. Sejak saat itulah mereka berpisah dari dinasti Qin. Di sini orang gunung tetap tidak ingin bersekutu kembali, apalagi setelah dua orang petua keluar. Namun Ying dan juga Shin mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka berpikir dua kali. 国境などというものを全てなくしてしまえば争いはなくなる。奴らのことを思うんだったらな、そいつらの見た夢を叶えてやれよ。 Setelah mendengar perkataan itu, Raja Gunung membuka topengnya dan dia menyetujui untuk bersekutu kembali. Mereka pun punya rencana untuk menyamar menjadi orang gunung agar bisa masuk ke dalam istana. Keesokan harinya mereka pun pergi ke istana. Namun di istana hanya mengizinkan 50 orang untuk masuk. Setelah berhasil masuk ke dalam gerbang, mereka langsung memulai aksinya. Setelah itu mereka menyuruh 10 orang pasukan untuk menembus istana utama melalui ruangan rahasia bawah tanah dengan Shin sebagai ketua. Sedangkan 40 pasukan sisanya akan menghadapi seluruh pasukan yang menjaga istana yang tentu saja jumlahnya sangat banyak. Meskipun begitu, orang gunung ini tetap nekat menerjang dan pada akhirnya mereka terkena panah dari atas. Di sisi lain, Shin dan kawan-kawan juga sudah ditunggu oleh beberapa pasukan di sana. Kembali ke Ying dan Yutanwa yang semakin terpojok. Namun tiba-tiba orang gunung itu ternyata belum mati.
Dan mereka dengan barbar bangkit kembali dan menyerang pasukan istana yang jumlahnya sangat banyak. Di sisi lain, Shin juga kewalahan karena mereka melawan monster yang tadi. Untungnya berkat kerjasama tim, Shin pun berhasil mengalahkan monster itu dengan sangat epik. Pada akhirnya sampailah Shin dan kawan-kawan di istana utama dan bertemu dengan Zheng dan juga lawan paling kuat yaitu Jenderal Zhou Qi. Di sisi lain, Yao Tanwa menunjukkan aksinya sebagai raja orang gunung. Meskipun mereka kuat, tapi pada akhirnya Ying dan kawan-kawan dihimpit oleh dua jenderal dan pasukan yang jauh lebih banyak dari mereka. Sedangkan Shin harus kehilangan salah satu prajurit dan dia pun sudah terpojok. Namun berkat mengingat tekad dari Yu dan juga semangatnya yang pantang menyerah, membuat dia bisa mengalahkan Zhou Qi. Zheng pun keluar dan bertarung dengan Ying. もともと俺とお前の兄弟喧嘩だ。ケリをつけよう。うちの兄弟なわけないだろう。違う。ただで済むと思ってなかった。 Namun Zheng ini terlalu lemah dan dia pun menerima banyak pukulan dari Ying. Ketika Zheng dikalahkan, tiba-tiba datang Jenderal Agung Monkey di hadapan mereka. Lalu Monkey menanyakan apa tujuan Ying setelah menjadi kaisar kembali. Ying pun menjawab dengan berkata ingin menyatukan daratan Cina di tangannya. Mendengar jawaban itu, Wang Qi pun menyuruh menyudahi perang saudara ini. Namun ada seorang jenderal bawahan Zheng malah menentang Wang Qi. Dan di sini ditunjukkan kalau Wang Qi benar-benar kuat. Hanya dengan beberapa tebasan saja, banyak musuh langsung tumbang. Setelah itu, Shin mengatakan bahwa kelak dia akan menjadi seperti Wang Qi. Seperti biasa, Wang Qi hanya tertawa dan mengatakan bahwa era baru akan datang. Dan pada akhirnya, kemenangan perang ada di tangan Ying dan kawan-kawan. Dan dengan ini, film Kingdom berakhir.